Dan setelah seharian mencari belut di sawah nih, si Aki ini merasa kelelahan sehingga ia memutuskan untuk beristirahat sebentar di depan rumahnya si Ima yang udah kosong itu guys, gitu loh. Jadi rumah lamanya si Ima. Nah, si Aki tadi meluruskan kakinya sambil bersandar tuh di tembok pagar rumahnya si Ima dan sesekali mengipas-ngipaskan topinya gitu ya, biar nggak panas gitu, biar nggak hardang guys. Nah, saat sedang beristirahat gitu ya guys, tiba-tiba Aki dikagetkan dengan apa sih, penampakan. Jadi sebuah kepala ya yang tiba-tiba muncul dari kamar tamu guys, dan seolah-olah kepala yang tadi muncul itu sedang memastikan tuh ada siapa di depan rumah. Nah, si Aki ini kan lagi duduk memang kan di depan rumahnya si Ima gitu loh, dan dia lagi nyender tuh di tembok pagar. Nah, sosok yang tadi tuh yang cuman kelihatan kepalanya doang itu kayak orang ngintip dari dalam gitu loh guys. Jadi misal nih kalian ada di dalam rumah, terus ada orang yang tiba-tiba duduk nih di teras depan atau di depan pagar gitu. Nah, kalian jadi penasaran gitu kan, terus ngintip tuh ke jendela sambil ngelongokin kepala. Nah, seperti itu loh guys gambarannya. Padahal rumahnya Ima itu kan kosong guys, gak ada siapapun. Memang rumah itu dijadikan kantor, tapi kan gak setiap hari. Dan itu pun gak mesti sebulan sekali gitu loh guys. Sehingga ya memang rumah itu jadi kosong gitu, jadi suwung, gak ada orang. Nah, kok tiba-tiba ada orang nongol di jendela, kan aneh banget gitu ya. Nah, si Aki ini kan heran banget gitu. Rumahnya kosong tapi kok ada orang kayak gitu loh. Terus selang beberapa menit kemudian, Aki malah melihat ada seorang wanita keluar dari kamar nomor 1 dan berlari kecil menuju dapur guys. Jadi karena mungkin rumah itu gak ada kordennya gitu kali ya, jadi bisa kelihatan dari jendela gitu. Ada sosok wanita yang keluar dari kamar nomor 1 dan dia berlari menuju dapur. Halo guys, ketemu lagi bareng gue Adele di channel Real Horror Story. Dimana di channel ini akan menceritakan tentang kisah-kisah mistis berdasarkan pengalaman nyata atau real story. Dan sebelum gue lanjut, silahkan klik tombol like dan juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Dan juga klik tombol lonceng supaya kalian akan mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari Real Horror Story. Dan juga jangan lupa untuk komen serta share jika kalian suka dengan channel gue ini. Halo guys, ketemu lagi bareng gue Adele di Real Horror Story. Dan di episode kali ini gue akan mengangkat sebuah kisah mistis ya, yang dibagikan lewat akun Twitter dari @halonindi. Nah, kali ini adalah cerita tentang hantu jahil yang tak kasat mata ya, yang selalu mengganggu keluarga Ima. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Simak aja nanti ceritanya ya guys. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya buat kalian yang belum subscribe. Dan juga nyalakan loncengnya sehingga kalian akan mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari Real Horror Story. Dan juga jangan lupa ya untuk klik tombol like, komen serta share-nya ya guys, supaya gue tambah semangat menghadirkan
video-video terbaru buat kalian semuanya ya, khususnya untuk pecinta horror story. Nah, mungkin kalian semua udah penasaran ya bagaimana kisah selengkapnya di episode kali ini. Silahkan simak terus ceritanya, jangan kemana-mana ya, cikirau. Nah, cerita yang langsung diunggah oleh pemilik akun Twitter @halunindi ini ya, adalah sebuah kejadian pribadi yang menimpa teman SMA-nya yang sebut saja bernama Ima. Nah, pengalaman itu dirasakan oleh Ima dan keluarganya si Ima itu ketika mereka masih tinggal di rumah lamanya. Tapi di sini Twitter Halunindi tidak menyebutkan wilayah rumahnya si Ima itu secara rinci ya guys. Dan perlu diketahui kalau ayah Ima adalah seorang seniman pelukis. Jadi tidak aneh jika di rumahnya itu terdapat banyak sekali lukisan. Bahkan cat dinding dalam rumahnya pun penuh dengan gradasi warna. Sedangkan ibunya Ima yang biasa dipanggil Oma, kesehariannya itu adalah seorang ibu rumah tangga. Nah, sebagai penggambaran, rumah Ima tepat berada di pinggir jalan raya, namun selalu bernuansa sepi dari keramaian. Ini karena semua kakak-kakaknya Ima sudah menikah dan tinggal di rumahnya masing-masing. Jadi di rumah itu cuma bertiga guys, si Ima dan kedua orang tuanya. Nah, rumah yang bisa dikatakan cukup besar ini hanya ditinggali oleh 3 orang aja ya, makanya jadi suasananya itu terkesan sepi guys, karena ya rumah besar tapi penghuninya cuma sedikit gitu. Dan hanya ditambah seekor kucing peliharaan mereka ya, seorang kucing kesayangan. Jadi ya rumahnya jadi sunyi gitu loh guys. Nah, tidak seperti rumah yang berada di pinggiran jalan lain, hawa rumah mereka ini terasa tenang, sejuk dan sepi. Saat berada di rumah tersebut, banyak sekali kejadian aneh yang terjadi. Ini terjadi bukan hanya di rumahnya Ima, tetapi tetangga-tetangganya si Ima ini juga merasakan hal yang sama. Hantu yang sangat jahil tapi tidak pernah berani menampakkan wujud sebenarnya. Nah, di jalan depan rumahnya si Ima itu memang banyak terjadi kecelakaan guys. Kadang beberapa kali korban dibawa ke depan rumahnya si Ima sambil menunggu ambulan datang. Bahkan jika korban luka ringan hanya diobati di sana dengan betadine. Nah, jadi penggambarannya ya, rumahnya si Ima ini kan berada di pinggir jalan raya persis tuh guys. Jadi di jalan rayanya yang depan rumah si Ima itu sering banget terjadi kecelakaan. Dan korban-korban kecelakaan tersebut seringkali dipinggirin gitu loh guys. Nah, saat dipinggirin itu tepat berada di depan rumahnya si Ima, seperti itu. Suatu hari ayahnya si Ima kedatangan seorang tamu yang merupakan seorang temannya yang juga sesama seniman pelukis yang berasal dari Bali. Dan tamu itu berambut panjang sepinggang guys, jadi gondrong gitu ya. Sebut aja namanya tamunya si ayahnya si Ima ini Baim. Dan si Om Baim ini bermalam di rumahnya Ima saat itu. Setelah berbincang dan melihat-lihat hasil lukisan ayahnya si Ima, Om Baim bergegas beristirahat untuk tidur ya. Jadi si Om Baim ini diantarkan oleh ayahnya si Ima ke kamar tamu gitu agar Om Baim ini bisa segera beristirahat ya, karena kan dia datang jauh-jauh ya guys dari Bali. Nah, tiba-tiba saat tengah malam sekitar pukul 00.30 atau setengah 1 dini hari, saat semua sedang tidur, Om Baim ini teriak minta tolong sambil memanggil-manggil namanya ayahnya si Ima. Sontak semuanya menjadi kaget dan langsung menghampiri Om Baim. Dan apa yang terjadi guys? Ternyata rambut panjangnya Om Baim itu melilit di sandaran kasur. Dan hal itu tuh disaksikan langsung oleh semua orang yang berada di rumahnya si Ima. Dan semua menjadi panik berusaha melepaskan rambutnya si Om Baim itu yang melilit di sandaran kasur. Tapi tidak semua rambut bisa dilepaskan sehingga beberapa harus digunting guys. Nah, itu juga nggak tahu kok bisa rambutnya itu
kelilit di sandaran kasur gitu loh guys. Sementara si Om Baim ini kan tadinya lagi tidur gitu kan. Terus keesokan harinya si Om Baim itu memilih tidur di hotel karena masih terlihat shock dengan kejadian semalam guys. Jadi begitu pagi nih si Om Baim langsung berpamitan dan dia memilih lebih aman kalau tidur di hotel, mungkin kayak gitu ya, karena dia sudah mendapatkan kejadian horor gitu di rumahnya si Ima. Nah, sangat jahil sekali bukan hantu itu guys. Orang sedang istirahat karena capek ya, karena sudah menempuh perjalanan jauh, malah justru dijahili dengan melilit rambutnya ke senderan kasur. Nah, saat itu juga ayah Ima langsung mendatangi Pak Ustadz ya, yang ada di daerahnya si Ima. Jadi tetangga si Ima, untuk menanyakan hal aneh tersebut. Pasalnya, kamar yang ditempati oleh si Om Baim tadi itu selalu kosong dan mungkin saja makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada di dalam kamar itu merasa aneh atau merasa terganggu ya, karena ada orang baru yang menempati. Jadi mereka mengerjai Om Baim agar tidak betah tinggal di rumahnya si Ima. Nah, pada malam harinya di ruang TV, si Ima mendengar seperti ada orang yang bilang tung, tung, tung berulang-ulang. Sehingga si Ima menjadi tidak bisa tidur karena merasa ketakutan guys. Dan si Ima ini menumpuk bantal menutupi telinganya supaya dia gak mendengar lagi suara itu. Dan karena seringnya suara-suara pada malam hari gitu ya guys, si Ima ini sampai jadi kebiasaan gitu selalu menutup telinganya sebelum tidur. Dan bahkan sampai sekarang dia sudah pindah di rumah barunya pun itu masih menjadi kebiasaan yang menjadi rutinitas dia gitu loh. Jadi kalau mau tidur dia pasti langsung naruh bantalnya ke atas telinga gitu ya, ke atas kuping biar gak dengar suara apa-apa gitu. Dan kejadian aneh yang ada di rumah si Ima itu selalu terjadi setiap mulai jam 11 malam ke atas guys. Dan biasanya nih keluarga Ima kalau sudah jam 8 malam itu sudah berada di kamar masing-masing dan gak ada aktivitas lagi di ruang manapun. Jadi mereka enggak terbiasa untuk begadang gitu ya guys, karena mungkin suasana di rumah si Ima ini kalau udah tengah malam ya atau menjelang tengah malam itu udah mulai serem gitu. Jadi mereka memilih untuk udah lah mending tidur aja gitu kan. Nah, seperti pada malam itu ya, tiba-tiba ada yang membuka tutup pintu garasi. Nah, si ayahnya si Ima langsung mengecek tuh keluar rumah untuk memastikan siapa yang sudah memainkan pintu garasi tengah malam. Tapi setelah dilihat ternyata nggak ada orang guys. Apalagi sebenarnya ya pintu garasi itu sudah digembok. Jadi mana bisa dibuka tutup oleh seseorang gitu loh guys. Kan yang di rumahnya si Ima ini cuma bertiga, Ima dan kedua orang tuanya ya, ayah dan ibunya gitu, nggak ada orang lain lagi. Jadi siapa coba yang mau mainan pintu garasi mobil gitu. Padahal kan sebelum malam gitu ya, biasanya itu pintu garasi udah digembok gitu loh sama si ayah si Ima. Kok bisa dibuka tutup sama orang gitu loh guys. Nah, karena dilihat gak ada siapapun ya di garasi, ya udah akhirnya ayahnya Ima pun kembali masuk ke dalam rumah dan segera masuk ke kamarnya gitu ya. Juga si Ima juga sudah masuk ke kamarnya. Tapi selang beberapa menit kemudian ada yang mengetok pintu sambil menggerakkan door knocker gitu loh. Jadi handle pintu tuh. Dia udah ngetok-ngetok sambil gerak-gerakin handle pintu guys. Nah, kejadian ini tuh nggak cuma terjadi di rumahnya Ima, tapi juga sering terjadi di rumah tetangga yang lain tuh yang berada di dekat rumahnya si Ima. Iseng banget ya hantunya. Dan kejadian ini juga pernah dialami oleh penulis akun Twitter ini guys, yaitu si Nindi ya, pada saat dia menginap di rumahnya Ima.
waktu itu mereka masih kuliah di jurusan broadcast guys, dan si Nindi ini karena ada tugas ya, ada sesuatu yang harus dikerjakan, sehingga dia harus bermalam di rumahnya Ima untuk mengerjakan tugas bareng gitu loh. Nah, sambil menggarap tugas dan mengedit video, Nindi, Ima, dan teman-teman yang lainnya asik bercengkrama sebelum tidur. Jadi mereka ini gak cuma berdua guys, ada teman-teman yang lain juga yang juga menginap di rumahnya si Ima. Nah, mereka semua tidur di ruang TV karena kalau tidur di kamarnya Ima ya gak akan muat karena banyak orang ya kan, mungkin sekitar 4 atau 5 orang begitu. Dan mereka itu agak takut itu kalau harus tidur di kamarnya si Ima, apalagi kalau harus tidur di kamar tamu guys, yang tempat si Om Baim tadi tuh dikerjain ya. Jadi mereka lebih memilih udahlah tidur di luar aja di depan TV kayak gitu. Nah, saat itu mereka tidur sangat larut karena terlalu asik bermain game. Jadi setelah mengerjakan tugas tuh mereka asik main game guys, sehingga lupa waktu gitu ya. Jadi sampai tengah malam tuh mereka belum tidur. Nah, salah satu dari mereka, sebut aja namanya Yeye, minta agar TV-nya itu dinyalain aja gitu, dan dinyalain terus lah pokoknya, jangan dimatiin. Karena dia takut kalau nanti mendengar hal-hal yang mengerikan seperti yang pernah diceritakan oleh si Ima tuh. Kan kalau di rumah Ima kalau udah jam 11 ke atas itu kan suka ada suara aneh gitu ya. Nah, teman-temannya si Ima ini takut gitu loh kalau nanti mereka juga denger. Makanya si Yeye ini minta biar TV-nya tuh dinyalain, biar kalau ada suara-suara kan gak kedengeran gitu ya, karena ketutupan suara TV kayak gitu guys. Nah, saat tidur di ruang TV itu ya, si Nindi tadi atau si pengunggah cerita ini, dia tuh tidurnya di tengah guys. Dan entah kenapa malam itu si Nindi ini susah banget buat tidur, jadi dia tuh gak bisa tidur guys. Si Nindi merasa ada yang memperhatikannya dari arah halaman belakang. Dan meski udah dipaksa-paksa nih buat merem gitu ya, si Nindi ini masih tetap aja gak bisa tidur guys. Bahkan dia malah jadi gelisah gitu ya, belingsatan kesana sini gitu. Sampai akhirnya Nindi ini dibangunkan oleh Ima untuk pindah tidur di kamar nomor 2 gitu. Jadi si Ima ini bangunin Nindi dan mengajaknya pindah tidurnya di kamar nomor 2 gitu. Nah, sementara teman-teman yang lain tuh masih tetap di ruang TV. Sampai pagi mereka tidur guys, dan mereka tuh gak nyadar kalau ternyata si Nindi dan si Ima itu udah gak tidur di situ gitu loh. Mereka berdua tuh tidur di kamar nomor 2 kayak gitu. Nah, sebenarnya guys, si Nindi ini kalau mandi, kalau di rumahnya itu dia mandinya lama banget. Tapi kalau di rumahnya Ima dia nggak berani lama-lama guys. Soalnya dia merasa ada yang memperhatikannya terus. Apalagi kalau si Nindi ini lagi facial wash gitu ya, lagi pakai sabun muka gitu. Kan kalau lagi pakai sabun muka kan sambil ngaca tuh di kaca wastafel. Nah, si Nindi ini ngerasa dia memperhatikan gitu loh guys. Jadi dia nggak berani mandi lama-lama kalau di rumahnya si Ima. Nah, kejadian lain terjadi pada saat ayah Ima ini ada pameran lukis ke luar kota. Sehingga di rumah hanya tinggal si Ima dan ibunya. Dan Ima memilih tidur bersama ibu di kamar nomor 2. Terus malam itu ponselnya si ibu ada di ruang TV. Karena besok paginya gitu kan ayah si Ima tuh bakalan nelpon gitu loh. Dan biasanya ya tanya kabar lah, gimana kabarnya kayak gitu loh, gimana tidurnya semalam. Dan juga si ayahnya Ima ini juga biasa kirim kabar gitu ya, nih ayah udah sampai nih di sini gitu, lagi ini bla 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 gitulah ya pokoknya. Nah, si ibunya Ima ini emang biasa nyimpen ponselnya tuh di ruang TV. Jadi ibu tuh nggak pernah bawa ponselnya ke kamar guys, selalu ditinggal di ruang TV. Tapi saat keesokan paginya ya, si ayahnya Ima ini kan nelfon tuh. Terus dia nanya,
kenapa si ibu nelpon kok cuman miss call gitu loh guys, kok nggak diangkat kok malah nggak dijawab gitu. Dan sampai ayahnya si Ima ini udah telepon balik juga si ibu nggak ngangkat-ngangkat kayak gitu loh guys. Jadi kan si ayahnya Ima jadi heran gitu, nggak seperti biasanya gitu kan. Nah padahal ya malam itu si ibu Ima ini nggak pegang ponsel sama sekali guys. Jadi ponselnya itu digeletakin aja di ruang TV gitu. Karena kan biasanya si ayahnya Ima emang bakalan nelpon kalau pagi gitu loh guys. Jadi memang kalau dia malam ya nggak saling nelpon kan. Si ibu juga udah tahu ayah Ima tuh lagi keluar kota. Biasanya si ayahnya Ima tuh yang ngabarin kalau udah pagi. Nah malam itu si ayahnya Ima dapat telepon dari ibu. Terus nanya kok tumben gitu loh malam-malam nelpon. Tapi waktu diangkat mungkin hanya miss call seperti itu loh guys. Tapi dan si ayahnya Ima mencoba untuk nelpon balik, ternyata nggak diangkat. Nah si ibunya si Ima juga jadi heran gitu loh. Orang ibu nggak pegang ponsel gitu loh. Jadi siapa yang nelpon seperti itu loh guys. Nah malam selanjutnya ponsel si ibu Ima ini seperti biasa ada di ruang TV ya. Tiba-tiba ponselnya itu berdering. Nah saat teleponnya itu berdering tiba-tiba ya, saat tengah malam, si ibunya Ima ini langsung membangunkan Ima. Dia bermaksud untuk mengambil telepon tapi takut guys untuk keluar gitu loh. Jadi si ibu membangunkan Ima untuk meminta si Ima ini mengantarkan si ibu ngambil ponselnya di ruang TV. Nah tapi si Imanya ini nolak karena si Ima mikir paling itu telepon salah sambung kayak gitu loh guys. Apalagi habis itu udah nggak kedengeran suara dering telepon lagi. Kalau memang itu telepon penting kan pasti masih bunyi gitu loh logikanya, masih berdering. Nah ini udah teleponnya udah nggak berdering lagi, udah mati. Jadi terus si Ima bilang alah mungkin orang salah sambung bu, itu nggak mungkin juga ayah yang nelpon. Karena emang nggak bukan kebiasaannya si ayahnya si Ima gitu telepon tengah malam. Nah saat kemudian ponselnya si ibu ini berdering lagi, tapi si ibu dan Ima lebih memilih untuk mengabaikannya dan memilih tidur karena mereka tuh takut untuk keluar kamar guys untuk ngambil ponselnya si ibu. Baru keesokan harinya si ibu ini mengambil ponselnya di ruang TV dan mengecek. Tapi ternyata gak ada satu panggilan pun yang ada di list daftar telepon masuk gitu ya pada malam harinya, pada malam hari itu gitu loh. Jadi nggak ada tuh guys miss call atau telepon dari siapa itu nggak ada. Padahal si ibu dan si Ima ini jelas-jelas ngedenger gitu loh ponselnya si ibu tuh berdering seperti itu. Nah jadi siapa dong yang memainkan ponselnya si ibu ini, ya kan? Kok bisa gitu ponselnya berdering sendiri. Tapi setelah dicek ternyata nggak ada siapa-siapa gitu yang nelpon guys. Jadi terus siapa gitu yang mainin ponselnya ibu malam hari itu. Nah kejadian lainnya terjadi pada saat sore harinya ya. Waktu itu si Ima sedang asik nonton TV bareng sama ibu. Dan kemudian mereka berdua mendengar ada suara aneh. Terdengar suara gretek-gretek gitu guys dari arah dapur. Dan seperti ada suara orang yang lagi buka tutup tempat beras. Nah karena memang di rumah itu cuman mereka berdua ya. Jadi si ibu dan Ima doang gitu. Bahkan mereka pun gak punya pembantu gitu loh guys. Sementara ayahnya si Ima kan masih ada di luar kota. Jadi si ibu langsung ngeh nih kalau suara itu pasti berasal dari makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada di rumah mereka. Dan kemudian si ibu berbicara seperti memperingatkan. Sok rek caricing di dia mah tapi ulah ngaganggu
gitu kata si ibu dalam bahasa Sunda, yang artinya boleh diem di sini tapi jangan ganggu gitu loh. Jadi ya nggak masalah lah kalau emang mereka itu mau ada di rumahnya si Ima kayak gitu loh, yang penting jangan ganggu gitu loh guys. Tapi anehnya suara yang terdengar itu justru makin keras guys. Jadi malah kayak ngeledek gitu ya. Kayak malah nantang gitu loh mereka. Sehingga akhirnya si Ima dan ibunya langsung lari masuk kamar guys karena ketakutan. Nah, tapi lucunya setelah mereka sampai di kamar, mereka tuh justru tertawa. Karena ya sampai segitunya loh mereka ketakutan gitu sampai lari masuk kamar. Padahal kan itu juga rumah mereka sendiri ya. Harusnya ya mereka nggak perlu takut gitu loh. Ya kalau takut mereka terus mau tinggal di mana coba kalau di logika ya kan. Kalau kayak gue sih ya udahlah cuek aja, habis gimana lagi. Kan namanya sama-sama tinggal di rumah itu ya kan. Ya udahlah gitu. Nggak perlu yang jadi takut juga. Nah saat si Ima dan ibunya sudah berada di kamar ya, suara yang tadi gretek-gretek itu berhenti. Tapi berganti dengan suara siulan, dan arah siulan itu berasal dari ruang TV guys. Kalau tadi itu ada suara gretek-gretek dari dapur, ini sekarang suaranya pindah ke ruang TV. Tapi suara kayak orang siul gitu loh guys. Nah siapa lagi coba yang siul? Udah jelas-jelas yang di rumah cuma berdua, si Ima dan ibunya. Si ayahnya si Ima juga gak ada gitu. Kok bisa ada suara orang siul dari arah ruang TV? Ya kalau mungkin itu pun tetangga misal ya, ada yang siul-siul gitu. Pasti kan suaranya dari luar guys, gak mungkin dari ruang TV ya kan. Nah singkat cerita ya, karena terornya dari makhluk-makhluk kasat mata ini lumayan dirasa mengganggu gitu ya. Akhirnya keluarga Ima itu memilih untuk pindah rumah guys, dan rumah tersebut akhirnya dijual gitu. Nah saat mau pindah nih ya, setelah seharian packing tuh barang-barang yang mau dipindah gitu kan, yang mau dibawa pindahan maksudnya, si Ima ini tidur di kamar nomor 2 bersama ibunya. Sementara ayahnya tidur di kamar 1 sendirian. Nah malam itu ya, saat mereka ini sudah tertidur karena kelelahan packing ya barang-barang yang mau dibawa pindah gitu kan. Tiba-tiba ada suara seperti pilok yang dikocok-kocok dari ruang TV. Dan karena suara tersebut si ibunya si Ima ini jadi terbangun guys, dan kemudian beliau membangunkan Ima untuk mengajak si Ima ini pindah ke kamar nomor 1 gitu. Jadi kamarnya si ayah si Ima nih, kan ayah si Ima tadi tidur di kamar nomor 1 guys, dan si ibunya Ima dan Ima tidur di kamar nomor 2. Nah karena ibu takut, lalu si ibu ini bangunin si Ima dan mengajaknya pindah gitu ke kamar nomor 1. Dan suara orang lagi ngocok-ngocok pilok tadi tuh terdengar suaranya semakin keras guys, dan terus berulang. Sehingga si ibu ya pengen buru-buru lah kabur gitu dari kamar nomor 2. Nah saat mereka berdua ini keluar kamar ya, mau pindah ke kamar yang nomor 1 gitu kan, tiba-tiba toples yang sudah dibereskan dan sudah dimasukkan di dalam keranjang besar tuh tiba-tiba tuh berhamburan seperti dilempar-lempar guys. Padahal itu kan toples-toples tuh udah dipacking gitu ya. Jadi karena mau dibawa pindahan gitu kan, mereka tuh udah making barang-barang gitu loh, dan kebetulan toples-toples itu udah dimasukin ke dalam sebuah keranjang besar. Nah saat si Ima dan ibunya ini mau beranjak menuju kamar nomor 1 gitu kan, mereka keluar dari kamar nomor 2 menuju kamar nomor 1, tiba-tiba mereka tuh melihat kalau toples-toples itu kayak dilempar-lempar keluar gitu loh guys dari dalam keranjang. Kan aneh banget gitu ya. Dan ternyata bener gitu. Esokan harinya
jadi terlihat sangat berantakan gitu. Padahal kan sebelumnya udah dirapiin nih, udah dimasukin dalam keranjang gitu kan. Dan memang malam hari itu saat ibunya si Ima dan Ima ini ngedengar suara kayak orang lempar-lempar toples gitu ya, mereka memilih untuk tetap berada di kamar guys. Mereka nggak berani untuk melihat gitu atau ngecek ya. Nah, saat ditengok gitu ya keesokan harinya, ternyata tuh pers-pers itu memang udah berhamburan guys. Dan itu seperti seolah-olah tuh makhluk-makhluk tak kasat mata itu kayak memberikan salam perpisahan gitu buat Ima dan ibunya, karena kan mereka mau pindah gitu ya. Jadi kayak mereka tuh ngasih tanda tuh loh, kalau mereka tuh ada gitu. Jadi ngasih kesan sebelum keluarga Ima tuh pindah dengan sengaja melempar-lemparkan toples yang sudah ditata dalam keranjang itu keluar seperti itu guys. Nah setelah si Ima dan keluarganya itu pindah ya, kabarnya rumahnya si Ima itu sudah dibeli oleh seorang pengusaha. Dan memang nih rumahnya si Ima itu termasuk bangunan tua guys, karena ya udah lama gitu ya. Dan setelah dibeli oleh seorang pengusaha tersebut, rumah si Ima itu tidak ditempati. Jadi maksudnya tidak ditempatin untuk tempat tinggal guys, tapi hanya dipakai untuk kantor, dan kantor pun itu tidak yang untuk beroperasi setiap hari, tapi hanya sekedar untuk tempat meeting gitu loh guys. Kan biasanya kalau mau meeting harus cari tempat yang sepi gitu ya, yang enggak bising gitu, nggak berisik. Nah, karena rumahnya si Ima ini kan memang eee, terkesan sepi gitu ya, tenang gitu seperti penjelasan di awal. Jadi akhirnya oleh si pengusaha ini, rumahnya Ima hanya dijadikan sebagai rumah singgah gitu untuk meeting perusahaan, seperti itu guys. Nah, gara-gara rumahnya si Ima itu dijadikan tempat meeting, dan pastinya kan nggak setiap hari tuh ya ada meeting, hanya sesekali saja gitu. Mungkin hanya untuk rapat-rapat besar gitu. Kalau rapat-rapat kecil ya sudahlah, paling di kantor gitu kan. Nah, akhirnya rumahnya si Ima ini jadi terlihat nggak terawat guys, dan semakin terkesan menyeramkan. Dan baru-baru ini si Ima itu mendapat kabar dari temannya. Jadi temannya ini adalah salah seorang tetangga ya, yang kebetulan rumahnya itu berdekatan dengan rumahnya si Ima yang lama gitu guys. Nah, si temannya si Ima ini bercerita kalau kakeknya yang sebut saja namanya Aki gitu ya, saat itu sedang mencari belut di sawah. Dan setelah seharian mencari belut di sawah nih, si Aki ini merasa kelelahan, sehingga ia memutuskan untuk beristirahat sebentar di depan rumahnya si Ima yang udah kosong itu guys gitu loh. Jadi rumah lamanya si Ima. Nah si Aki tadi meluruskan kakinya sambil bersandar tuh di tembok pagar rumahnya si Ima, dan sesekali mengipas-ngipaskan topinya gitu ya, biar nggak panas gitu, biar nggak hardang guys. Nah saat sedang beristirahat gitu ya guys, tiba-tiba Aki dikagetkan dengan penampakan. Jadi sebuah kepala ya yang tiba-tiba muncul dari kamar tamu guys, dan seolah-olah kepala yang tadi muncul itu sedang memastikan tuh ada siapa di depan rumah. Nah si Aki ini kan lagi duduk memang kan di depan rumahnya si Ima gitu loh, dan dia lagi nyender tuh di tembok pagar. Nah sosok yang tadi tuh yang cuman kelihatan kepalanya doang itu kayak orang ngintip dari dalam gitu loh guys. Jadi misal nih kalian ada di dalam rumah, terus ada orang yang tiba-tiba duduk nih di teras depan atau di depan pagar gitu. Nah kalian jadi penasaran gitu kan, terus ngintip tuh
ke jendela sambil ngelongokin kepala. Nah, seperti itu loh guys gambarannya. Padahal rumahnya Ima itu kan kosong guys, gak ada siapapun. Memang rumah itu dijadikan kantor, tapi kan gak setiap hari. Dan itu pun gak mesti sebulan sekali gitu loh guys. Sehingga ya memang rumah itu jadi kosong gitu, jadi suwung, gak ada orang. Nah kok tiba-tiba ada orang nongol di jendela, kan aneh banget gitu ya. Nah si Aki ini kan heran banget gitu, rumahnya kosong tapi kok ada orang kayak gitu loh. Terus selang beberapa menit kemudian Aki malah melihat ada seorang wanita keluar dari kamar nomor 1 dan berlari kecil menuju dapur guys. Jadi karena mungkin rumah itu gak ada kordennya gitu kali ya, jadi bisa kelihatan dari jendela gitu. Ada sosok wanita yang keluar dari kamar nomor 1 dan dia berlari menuju dapur. Nah sontak Aki jadi kaget. Dan meskipun kaget nih ya, si Aki itu nggak berpikir ke hal-hal yang negatif itu. Jadi dia nggak berpikir kalau itu ya penampakan makhluk tak kasat mata. Yang Aki pikirkan tuh ya, si Aki ini malah takut itu loh kalau ada yang sedang melakukan tindak asusila di dalam rumah gitu loh, rumah si Ima. Ya kan rumah si Ima ini kosong gitu loh. Si Aki ini mungkin takut ada gelandangan atau ya mungkin anak-anak berandalan gitu yang memanfaatkan rumah kosongnya si Ima itu untuk hal-hal yang asusila guys, yang gak bagus gitu loh. Sehingga si Aki ini tuh langsung lapor gitu loh ke tetangga setempat itu, ke tetangganya si Ima. Si Aki ini bilang tadi dia lihat ada sosok wanita gitu ya di dalam rumahnya si Ima. Bahkan dia ngerasa ada orang yang ngintip di jendela saat si Aki ini duduk nyender di depan pagar rumahnya si Ima gitu guys. Nah si tetangganya si Ima ini kan memang punya usaha bengkel dan kebetulan tetangganya ini yang dititipi kunci pintu rumahnya si Ima, tapi pintu belakang gitu ya guys. Jadi pintu depan itu masih dibawa oleh sang pengusaha gitu yang sudah membeli rumahnya si Ima, dan pintu belakangnya itu dititipin ke tetangganya kayak gitu. Mungkin tetangga ini sebenarnya disewa mungkin ya untuk ya ngecek rumah gitu, bersihin rumah kayak gitu. Jadi dia dibawain kunci gitu loh guys. Nah setelah mendengar laporan dari si Aki tadi, kalau kata si Aki ada orang nih ya yang berada di dalam rumah kosong tersebut, maka kemudian si Aki dan tetangganya si Ima ini segera mendatangi rumahnya si Ima itu ya, dan mereka langsung masuk untuk mengecek ke setiap ruangan. Ada apa gitu, ada siapa yang berada di dalam rumah. Tapi ternyata guys gak ada siapapun. Dan tentu saja hal itu membuat tetangganya si Ima ini yang merupakan bapak pemilik bengkel gitu ya, itu jadi dia merasa merinding juga gitu guys. Sampai akhirnya si bapak ini bilang, duh bener-bener rumah ini angker banget katanya, kata si bapak tukang bengkel tadi guys. Nah itu tadi ya guys cerita tentang rumahnya si Ima yang horor banget guys, dimana makhluk-makhluk tak kasat mata yang juga tinggal di rumahnya Ima ini seringkali bertindak jahil gitu ya, mengganggu Ima dan juga keluarganya, bahkan orang-orang terdekat yang berada di rumahnya si Ima atau berada di sekitar rumahnya si Ima gitu loh guys. Tapi guys saat ini Ima dan keluarganya sudah bisa hidup aman dan damai ya guys, karena mereka udah pindah rumah, udah gak tinggal di rumah tua itu lagi. Dan akhirnya dari kisah horor yang sudah dibagikan
pada episode kali ini ya, kita bisa mengambil kesimpulan nih bahwa dimanapun kita berada itu pasti ya memang ada makhluk-makhluk tak kasat mata guys. Terutama ya di setiap bangunan seperti yang pernah gue bilang di episode-episode sebelumnya ya. Karena biasanya nih setiap bangunan, entah itu kantor, entah itu rumah, itu memang juga dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata guys. Dan sebenarnya mereka ini justru yang tinggal lebih dulu gitu ya, lebih lama daripada manusia gitu loh guys, daripada kita yang baru menempatinya. Dan ya seenggak-enggaknya ya kita hidup berdampingan lah ya dengan mereka gitu, karena kan ya tinggal satu bangunan gitu loh guys. Dan memang makhluk-makhluk ini ada yang jahil, ada yang mengganggu, tapi juga banyak yang mereka itu tidak pernah mengganggu gitu. Paling ya hanya sekedar memperlihatkan eksistensinya gitu loh. Maksudnya cuman ngasih tahu nih loh ada gue di sini gitu. Gak cuman lu yang tinggal di rumah ini. Seperti itu guys. Nah guys, gimana menurut kalian? Apakah cerita kali ini seru? Apakah menyeramkan? Silahkan ya ketik komen ya, dan juga share video ini jika kalian suka dengan video gue kali ini. Juga ditunggu untuk like-nya ya guys, supaya gue tambah semangat nih buat bikin video-video terbaru lagi untuk menghibur kalian semua, khususnya pecinta horror story. Nah, buat kalian ya yang kepingin share pengalaman mistis kalian, nanti kalian bisa kirimkan ke email Real Horror Story. Untuk alamat emailnya kalian bisa lihat di deskripsi ya guys. Dan saat ini Real Horror Story juga udah ada Spotify-nya. Nanti link Spotify dari RHS juga bisa kalian lihat di deskripsi. Nah, buat yang barusan nemuin channel gue ini ya, gue kasih tahu nih kalau RHS biasanya update setiap Kamis malam Jumat guys, pukul 19.30 atau jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. Tapi jika memang di malam itu RHS nggak bisa tayang, pasti nanti RHS akan muncul di malam-malam lain guys. Dan itu sebabnya kalian perlu untuk menyalakan tombol loncengnya, sehingga kalian akan mendapatkan notifikasi dan gak ketinggalan nih kalau ada video-video terbaru yang diupload di channelnya Real Horror Story gitu guys. Nah oke guys, sampai di sini dulu ya guys. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe dan juga udah like, komen, serta share video gue ya. Semoga kalian selalu dilindungi Tuhan, ditambah rezekinya, dan diberi kesehatan dan dipermudah segala urusan kalian. Amin. Oke guys, akhirnya sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa.